Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan Yesus. Dengan penuh sukacita kita berkumpul dalam ibadah Natal BKSGLK pada sore hari ini. Dan sore hari ini kita akan merayakan kasih Allah yang hadir melalui kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Mari kita mau siapkan hati, meninggikan nama Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita pada sore hari ini, kita akan membuka dengan doa pembukaan. Kami persilahkan kepada Bapak Pendeta Yeremias. Kami persilahkan. Ya, saya undang kita semua bangkit berdiri kita bersama. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur sore hari ini. Kami selaku hamba-hamba-Mu, Engkau kumpulkan kami lagi di tempat ini dalam Natal bersama BKSGLK di Banten. Tuhan, Kau melihat kami pribadi lepas pribadi datang ke tempat ini hanya satu yang kami rindukan. Ketika kami berkumpul, Engkau hadir. Ketika kami memuji menyembah-Mu, Engkau hadir di dalam setiap pribadi kami, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Allah ke depan. Di dalam Natal ini juga nanti sebentar kami akan melakukan pentabisan DPC yang sudah Tuhan tetapkan. Kami percaya setiap pribadi yang sore hari ini hadir, yang sudah menyiapkan diri untuk menerima itu, kami percaya di dalamnya ada kuasa Allah. Terlebih dari itu ya Abah, izinkan kami, kegiatan kami tidak hanya berkumpul dalam organisasi ini, tapi biar sasaran kami adalah jiwa-jiwa. Karena itu yang terpenting kami tahu, supaya kami mempunyai arti di dalam kegiatan kami. Mari Tuhan Engkau hadir dalam ibadah Natal sore hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semua itu boleh terjadi oleh karena kasih-Mu. Dan kami percaya badai ini yang akan terjadi dan diurapi dengan kuasa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, boleh saya persilakan duduk kembali. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena kita percaya di dalam Lukas 2 berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari sama-sama Bapak Ibu satukan hati. Yesusku,
lagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi sembah Engkau Tuhan. Sembah Allah kami yang besar, Allah yang mulia. Haleluya. Mari kita lebih lagi muliakan Tuhan. Sama-sama. Dimuliakan.
pujikan Tuhan Yesus. Sebentar lagi Bapak kami rindu Tuhan Yesus untuk lebih lagi memuji namamu Tuhan, merayakan kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh salam kiri kanannya katakan selamat hari Natal. Haleluya. Mari sama-sama kita tangan buat Tuhan Yesus.
akan masuk dalam firman, mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama Bapak Ibu, satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini Tuhan Yesus kami datang Tuhan, menundukkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Setelah kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, kini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan Yesus, agar kami siap menerima dan setiap kebenaran yang Kau sampaikan melalui Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan Bapa. Urapilah hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Bapak Pendeta Petrus Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu terlebih-lebih lagi Tuhan. Berikanlah Tuhan Yesus kejernihan pikiran, kelembutan hati, dan kuasa daripada Roh Kudus, supaya setiap kata yang keluar hanyalah berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Mari Bapak Ibu saudara yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir dengan rencana
semua, yang kami seharusnya mati biasa secara kekal, tapi kami memperoleh hidup yang kekal. Sebab Tuhan Yesus lahir dan Dia mati bangkit untuk kami semua. Kami menjadi umat tebusan Tuhan, dikuduskan dan dilayakkan untuk mendapatkan tempat di dalam kekekalan, yaitu kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Sungguh karena begitu besar kasih atas kami, sehingga kami memperoleh keselamatan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat sore hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah Natal dan juga pentahbisan DPC yang ada di wilayah Banten. Kami katakan waktu ini Kau yang berikan buat kami semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan rencana buat gagah pelatih pengalaman manusia. Kami sangat terbatas, tapi kami punya Tuhan yang kami sembah, Juru Selamat penebus satu-satunya, tidak terbatas Dia adanya. Dan Dia ada di tengah kami. Roh Kudus yang menjamah kami, memberikan kekuatan kepada kami, menolong kami dalam segala pergumulan dan kesulitan. Dan janjinya, Dia tidak pernah akan meninggalkan kami selama-lamanya, beserta dengan kami orang-orang percaya. Terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu secara singkat ini Tuhan, Bapak yang mendengar dan Bapaknya, tapi kami semua kami siap mendengar dan melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus semua berkata, amin. Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Tadi saya mau ngomong sebenarnya pas berdiri, Pak Andi tolong sampaikan supaya lampunya dihidupkan. Saya tadi mau ngomong itu ternyata connect. Amin secara amin, begitu ada kata amin hidup. Nah ini luar biasa teknologi ya. Ada kata amin hidup, jadi tengah-tengah lagu kalau ada kata amin hidup ya. Sensornya amin. Berarti sensor kata-kata. Luar biasa. Karena saya takut, saya ngomong dari sini, begitu ini gelap kan lampunya ke sini semua. Saya cari-cari di belakang udah pada tidur kan. Pokoknya udah ada yang ke bawah. Ya kan, lapar juga mungkin perut di bawah, di depan banyak makanan kan. Oke, kita santai ya, usah tegang-tegang. Ya, sore ini saya percaya ini acara yang khusus karena momen pentahbisan dan pelantikan atau pengukuhan pengurus DPC, 50% dari total kota dan kabupaten di Provinsi Banten akan kita doakan. Kita bersama-sama berjuang di provinsi yang dibilang mudah, gak mudah lagi, tapi banyak liku-liku, dinamika dan juga kesulitan dalam hal kita beribadah, apalagi mengurus izin tempat ibadah. Jadi saya percaya momen Natal ini adalah momen yang tepat, amin. Karena tentu Natal tidak hanya bicara kelahiran, tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus setelah itu. Dia besar, Dia melayani, Dia berkorban sampai Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara. Jadi dalam perjuangan kita ini memang ada kata sacrifice, korban. Katakan korban. Dan saya percaya orang-orang yang ada sejak sore hari ini di ruangan ini adalah orang yang terpilih. Amin. Terpilih, saudara. You are the chosen people. Orang-orang terpilih. Bukanlah yang kita ada kebetulan Pak Andi kenal si A, saya kenal si B, kita hubungi. Enggak, saya percaya saudara orang-orang terpilih. Amin. Nah, waktunya apa tepat? Memang ada usulan kepada saya, Pak, kita geser aja tahun depan. Tapi kok ya kita tuh kuat dan mantapnya bulan Desember. Karena semua gereja merayakan Natal, kita mengingat walaupun konon atau secara timeline musim dan sebagainya, Tuhan Yesus sudah akhirnya di Desember, tapi diperkirakan April sampai Mei gitu. Ya, April sampai Mei, tapi ya udahlah. Yang penting kita tahu kita punya Tuhan yang datang dari surga ke muka bumi, rela mati untuk kita, untuk nyelamatin kita. Kita bukan agama. Kalau agama itu inisiatifnya dari manusia, cari Tuhan. Tapi ini inisiatif datang dari surga menjumpai kita. Amin. Surga yang datang untuk menjumpai kita. Kita, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan melangkah turun dari surga. Dan saya tahu bahwa waktu Tuhan lahir di kandang domba di Bethlehem, itu bukan kebetulan, tapi itu tanda. Tuhan sedang memberi pesan buat kita, itu pesan.
Bahwa aku datang bukan untuk cari orang yang terkenal, terpandang. Nah, tolong kasih tahu dulu, saya lagi khotbah. Ini nyari saya dulu. Panggilan itu bukan buat saya ya. Saya kira buat saya. Nah, jadi Tuhan cari orang yang sederhana. Makanya yang pertama kali ditemui ada kabar sukacita, dan tadi kita nyanyikan sama-sama. Siapa yang pertama kali dengar kabar sukacita? Telah lahir bagimu juru selamat, itu siapa? Di padang biasa, padang Efrata, di kota kecil Yudea, region yang lebih gede lagi, Bethlehem, ya. Saudara, itu pasti pesan bahwa Tuhan mencari bukan orang yang extraordinary, orang-orang yang hebat, udah terkenal, terpandang, selebritis rohani gitu, tapi orang-orang biasa, orang-orang ordinary seperti saudara dan saya. Tuhan cari untuk menjadi perpanjangan suara, mulut, perpanjangan tangan, perpanjangan kasih Tuhan. Ya, saudara, nah yuk kita lihat, saya singkat aja. Judulnya adalah Hope in the Midst of Crisis. Natal di tengah-tengah, harapan di tengah-tengah krisis. Ada harapan di tengah krisis, saudara. Ya, kita tahu sekarang Sumatera Utara, Aceh, dan Sumbar dilanda bencana alam. Nah, kata ini yang sangat penting dan perlu dipahami dan harus kita miliki hari ini. Mungkin kita nggak tahu lagi ngalami krisis apa. Krisis kepercayaan kepada Kristus mungkin. Ya, saya punya teman beberapa 1-2 minggu yang lalu datang mampir ke rumah kami dari jauh, dari Depok, karena dia sudah krisis percaya sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan tuh ada nggak sih? Dia dari orang yang punya sekali, pengusaha cuma lumayan sukses, saudara. Hari ini, saya tidak mengecilkan pekerjaan orang antar-antar barang, dia mengantar-antar barang, Lala Move ya, Lala Move, dia antar barang. Tadi luar biasa. Tuhan ada nggak sih? Dia tanya sama saya. Ada. Emang Tuhan nggak kemana-mana, Tuhan ada, saya katakan. Nah, kurang lebih mungkin 1,5 jam, saya dan istri kami konseling teman SMA saya. Banyak orang sekarang, saudara, karena keterpurukan ekonomi, karena hubungan keluarga yang terganggu, PHK, sakit penyakit yang gak kunjung sembuh, itu mengalami krisis percaya sama Tuhan. Udah mulai meragukan. Jumlah tahun-tahun kita melayani Tuhan gak menjamin kita terus bertahan dalam pelayanan, betul? Saya nemuin orang-orang begitu, sudah. Kemarin juga saya melayani teman-teman SMA saya di Jakarta. Ya, itu kalau kehidupan ekonomi ya, mereka sudah ada yang luar biasa, ya. Ada yang di bawah banget. Jadi zaman SMA kita tahu bapaknya luar biasa tinggi posisinya, karena kami dulu, bapak kami sama-sama kerja di kompleks di satu perusahaan minyak di Pekanbaru, sama-sama di situ. Nah, tentu kita tahu bapaknya yang terakhir apa? VP, Vice President. Yang ini bapaknya biasa, operator. Tapi kadang terbalik, saudara. Orang yang tadinya kami lihat rumahnya, kalau rumah di kompleks itu besar banget, karena beda kan, kamarnya mungkin 5 gitu, tapi ada cuma 1. Jadi dari kompleks A sampai Z, A itu Angsana sampai dengan Zora apa gitu. Nah, saudara, itu kelihatan kalau dia tinggal di Oleander, wah itu udah top. Tapi kalau dia misalnya di C, Cemara itu rendah. Tapi sekarang berbalik. Yang dia di kompleks yang udah A, O atau apa tuh, dia sekarang kerjaannya nggak ada, dia ngojek, saudara, naik motor. Sekali lagi maaf, bukan mengecilkan. Jenis pekerjaan apapun Tuhan berkati, tapi ini orang mengalami krisis percaya sama Tuhan. Nah, saudara, mau menatali, mengembalikan iman kita, harusnya membawa kita lagi turning back kembali kepada apa? Pengharapan kita dalam Tuhan. Di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Dan seperti firman Tuhan bilang, pengharapan kita itu seperti sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Amin. Teruslah memiliki pengharapan. Maka 3 pilar dasar dalam sebagai umat Kristen yang harus kita pegang adalah iman, pengharapan, dan kasih. Maka ada sekolah IPK, ya. Kalau yang kuliah punya IPK, indeks prestasi kumulatif. Dulu kita sayang-sayangan jangan sampai IPK-nya rapido zaman dulu. Rapido tuh 0,3, 0,4, 0, paling 1,2 paling tinggi, betul. Karena rendah-rendah. Tapi tujuan membuktikan ya bahwa nanti akan sukses bagaimana. Nah, saudara, hope, kita perlu hope. Saya ajak kita baca sekarang di dalam Lukas 2. Ya, nanti ayat 10-11 ini, tapi kita mau baca dari ayat 8 ya.
tentang gembala-gembala. Saya percaya dan saya melihat di sini banyak gembala-gembala dan juga ibu-ibu gembala yang kita sebut gembila-gembila. Ya. Gembili. Yuk, dari ayat 8 kita baca sama-sama di depan ya. 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 9. Tiba-tiba dirikan mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar seluruh bangsa. 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 12. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam alunan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar yang memuji Allah katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Nah, kita mau lihat intisari dari beberapa ayat yang kita sudah baca barusan. Ya, ada 3 poin saudara di situ. Yang pertama kita melihat, boleh kembali ke slide ya. Ayat yang ke-10, tarik dulu, geser sebelumnya. Ya, ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar di seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, yang pertama Tuhan mau bicara kepada kita untuk jangan takut menghadapi apapun. Kita hari ini, saudara yang DPC 4 kota dan kabupaten yang ada di Banten bagian barat ya, nah kebetulan Banten bagian barat dulu. Tahun depan kita garap Banten bagian timur, Bantin. Hari ini Banbar. Karena saya lihat orangnya memang harus punya mental barbar. Harus semangat, harus. Kalau enggak ya kita pasti udah banyak yang kita dengar undur dari Tuhan. Ngapain pelayanan di Banten Barat? Mending gua ke Serpong, mending gua kemana lagi? Di Jakarta masih banyak di sana hotel-hotel, mall-mall megah. Mungkin saudara sebagian ditawarkan. Ya, bukan saya, bukan sosok apa. Saya pernah istri ditawarin di Las Vegas karena kebetulan abang kakak saya di sana melayani di San Francisco. Lalu mereka 2 tempat waktu itu pegang Las Vegas. Kami tidak perlu berdoa, kami tolak. Kami ditawarin, serius. Dan saya tidak perlu lama sama istri gimana? Enggak lah, ngapain ke sana? Saya langsung coba bercanda aja sama istri. Las Vegas kan kota judi. Nanti pagi-pagi hari Minggu datanglah para pejudi-pejudi yang kalah itu datang ke gereja kan, panik dia ditembak-tembaknya kaki kami nanti. Karena pusing kan, malam Minggu kalah judi. Ke gereja melampiaskan mana pendetanya dar karena di sana kan bebas. Ya kan, matilah pulang tinggal lama. Ya kan? Nah, pesan pertama ini jangan takut. Apa ketakutan kita saat ini? Apa saudara? Coba. Hah? Tamat? Tamat? Takut mati? Ada yang takut mati? Takut hidup? Ada dong. Takut hidup, betul kan? Coba jujur ya, yang ketiga, takut istri siapa? takut istri. Jujur, lo ini Kalintong gini, takut istri. Tapi kalau saya tanya pasti dia ada penjelasannya. Dan gak perlu saya tanya panjang lebar, dialog jadinya kan. Jadi saudara, macam-macam ketakutan kita, betul nggak? Tatu, ini yang bagus. Takut Tuhan. Cuman udah diganti ya, Kabupaten Serang ya. Bukan takut lagi kan. Sekarang apa? Siti Zakir. Betul kan? Nah, apa ketakutan saudara? Tuhan bilang, jangan takut. Ya, coba bilang kiri kanan kita, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut kekurangan. Bilang lagi, jangan ras. Jangan takut kehabisan beras. Banyak lah, ketakutan kita banyak, betul? Tapi hari ini dalam perjuangan kita sebagai pengurus BKSDRK Indonesia, khususnya Tuhan tempatkan bukan kebetulan kita di Banten. Gak mudah. Kata kuncinya jangan takut.
Sekalipun kita harus menghadapi orang-orang yang barbar, liar, tidak teredukasi dengan baik, pokoknya nggak mau, aing nggak mau, gitu kan? Jadi nggak kebetulan ya, Pak Samuel nggak kebetulan Tuhan bawa kembali ke kota Cilegon, amin. Dan beliau bersedia untuk pegang kota Cilegon sebagai ketua, dibantu Pak Johannes dan juga Ibu Cetar Membahana yang di pojok kanan ini. Nggak kebetulan semuanya. Saya nggak kebetulan, ternyata nggak terasa udah 30 tahun ini ada di Banten Barat. 30 tahun. Keinginan saya dulu habis saya kuliah, saya nggak mau ada di kota Cilegon atau di Jakarta dan Surabaya. Tuhan bawa ke sini loh, ya kan? Itu Tuhan luar biasa. Jadi saya percaya planning Tuhan kita ada di sini untuk kita berjuang juga bagi umat Tuhan. Amin. Nah, saudara, jangan takut karena ada kesukaan besar buat kita. Next slide. Yang pertama, ketakutan bukanlah akhir dari cerita. Mungkin saudara, waktu gembala-gembala itu melihat kedatangan malaikat utusan Tuhan, ya, saya percaya dan diiringi dengan kemuliaan Tuhan waktu itu dikatakan, yaitu Shekinah Glory, atau dalam bahasa teks aslinya doxa Kyrio, artinya kemuliaan Tuhan tuh bersama-sama dengan malaikat, dan itu bisa mereka rasakan. Mungkin itu alasan mereka takut, karena ada nuansa kemuliaan Tuhan yang pekat dan besar sedang datang kepada mereka, atau mereka merasa nggak layak, mereka merasa orang berdosa, banyaklah alasan yang takut. Tapi Tuhan berkata, kepadamu aku bukan memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membagikan kuasa, kasih dan ketertiban. Amin. 2 Timotius 1:7 katakan gitu. Artinya apa? Kalau dikatakan kepadamu, bukan aku beri roh ketakutan. Roh itu bukan sekedar perasaan, saudara, yang dibangun karena pengalaman kita, takut, perasaan, tapi itu spirit yang harus kita tengking, kita harus lawan. Dan ketakutan itu menekan iman kita ke titik yang terendah, apapun itu. Ada orang belum takut untuk kawin karena takut cerai. Belum kawin udah takut cerai. Kawin gak mau punya anak. Sekarang ada kan child free namanya. Gak mau punya anak tuh hanya beban. Padahal Tuhan bilang beranak cuculah, berketurunanlah, penuhilah bumi. Itulah makanya saya istri sepakat, gak cukup 2, 4 saya bilang. Waktu sudah 4 saya minta tambah lagi, saya bilang cukup Pak, cukup, jangan. Masih banyak tempat di muka bumi ini, saya bilang. Penuhilah bumi. Saya teriak, cukup Pak, kata istri saya. Akhirnya saya ingat, dia aja hanya 2, ya kan? Dia kakak adik 2, saya kakak adik 6. Jadi saya langsung cari average rata-rata 2 tambah 6 bagi 2 4, adil di tengah-tengah. Ya kan? Lumayan di senang matematikanya ya. 2, saya 2, saya 6, dia 2. Jadi 2 tambah 6 bagi 2, 4. Di tengah-tengah kami. Itu namanya jalan tengah. Sehingga janganlah suami istri bertengkar, cari jalan. Asal Bu Refli jangan jalan di tengah-tengah kena tronton. Jangan ya. Nah, Yesaya 41 ayat 10 bilang begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Artinya saudara, Tuhan sedang mengenalkan pribadinya. Kalau engkau kenal dengan aku, harusnya tidak ada ketakutan dalam hidupmu. Jadi waktu kita menghadapi orang-orang nanti, saudara, kita adalah penyampai pesan Tuhan seperti malaikat yang diutus tadi. Supaya teman kita yang mungkin sedang terganggu ke ibadahnya, perizinannya sedang diutak-atik dan sebagainya, kita bilang sama mereka, jangan takut, Tuhan yang menyertai kita. Jangan bimbang, sebab kita punya Tuhan yang dahsyat. Aku akan meneguhkan, kata Tuhan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa? Saudara dan saya sedang di tangan yang tepat. Amin. Bukan soal kaya, hebat, terkenal kita, pengalaman, enggak, itu enggak menentukan. Coba hanya sekedar tongkat saja di tangan Musa, dia buang ke lantai, kan kuasa Tuhan jadi apa? Ular. Dia sentuh ke air jadi darah. Ya, dia angkat tangannya, terbelah laut merah, lautnya berau. Betapa dahsyatnya kuasa yang ada melalui pengacungan tangan Musa pada tongkat biasa. Artinya saudara, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Jangan takut, kita ada di tangan yang tepat. Tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Yang pertama, moral atau pesan Tuhan dari cerita ini, jangan takut. Takut itu bukan akhir dari cerita semuanya.
Ya, Nathan itu sedang memproklaim, sedang mendeklar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dunia. Kalau Tuhan cuek sama kita, selesai kita. Ya, kita semua tidak ada yang ada di sini tidak bisa berkumpul bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua dari cerita ini bahwa next slide, harapan datang bukan melalui kekuatan manusia, tetapi Tuhan. Makanya saudara, kita BKSG LK Indonesia ini dibangun atas dasar kita mengandalkan Tuhan, bukan manusia. Dalam pelayanan saya percaya banyak kita yang mengalami liku-liku dalam pelayanan. Banyak hambatan, banyak penolakan, resolusi dan teman-temannya. Pasti. Ya, yang namanya kita, beberapa dari kita di sidang, di kantor kecamatan, di kantor desa, lalu ditimpukin macam-macam lah sudah kita alami. Karena kita ada di Banten, Barat. Nah itu saya percaya tidak hanya mental kita, tapi roh kita diperkuat oleh Tuhan. Artinya apa? Kita mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan manusia. Makanya kita bisa sampai dengan saat ini stand firm, berdiri kokoh di dalam Tuhan. Ya, juru selamat lahir itu bukan di sana tetapi di palungan. Ini menunjukkan apa? Tuhan tuh mau sama dengan kita, biar dia merasakan gimana keadaan manusia, saudara. Dia nggak lahir di istana, dia nggak nampakkan dirinya kepada imam-imam di sinagog atau di bait Allah. Dia datang kepada gembala-gembala di padang yang sederhana, saudara. Itulah Tuhan. Padahal dia punya segala-galanya. Langit bumi itu milik Tuhan, tapi dia datang dengan cara yang sederhana. Cara Tuhan untuk mengingatkan bahwa harapan sejati hanya datang dari Tuhan, bukan pemerintah, uang dan sebagainya. Ya, jadi saudara, ayo kita mengandalkan Tuhan dalam kita berkegiatan, berorganisasi, dalam pelayanan. Ya, kita andalkan Tuhan. Kekuatan kita datang dari Tuhan, bukan manusia. Jangan karena kita merasa kita punya koneksi yang bagus dengan pemerintah, dengan aparat dan sebagainya, lalu kita bergantung. Banyak sekali saudara, teman-teman kita merasa punya network yang bagus, amblas juga. Akhirnya menjadi sapi perah, kira-kira begitu. Tapi tetap tidak bisa beribadah. Ini kan cilakanya begitu. Ya, ayo kita andalkan Tuhan, biar Tuhan yang dahsyat berperkara. Nanti kita dapat cerita juga dari Pak Jepiter Tinamunan bagaimana Cilegon ini sudah terbuka puluhan tahun, berdoa puluhan gereja. Di 28 gereja di Cilegon tidak ada satupun yang punya izin. Tidak ada izin resmi, hanya surat tanda lapor Pak. Surat tanda lapor. Nah, jadi pasti ini sudah, saya percaya ini sudah cakrawala gerbang baru sudah dibuka. Cilegon harus susu karena kita percaya terobosan mulai terjadi. Nah saudara, yang ketiga, terakhir, nah itu harapan itu harus kita share ke orang lain. Seperti halnya gembala-gembala. Kalau kita lihat di ayat 17, mereka kemudian ketika mereka sudah melihatnya, mereka kasih tahu itu, mereka beritahukan kepada orang-orang lain tentang anak itu. Ya, Roma 15 ayat 13 saya baca. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. In the midst of crisis, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, Utara, Aceh dan Barat perlu pengharapan. Kita perlu pengharapan, terus berharap, jangan kendor. Sekalipun kita beribadah aja kok sulit. Di tempat-tempat lain orang begitu gampangnya. Kami di Anyar pernah saya bikin berapa tempat yang sudah kami pakai ibadah, 34 tempat. Bukan pindah ke Pisita, balik ke Sangyang, pindah Pisita, balik Sangyang, kan 34 tempat. Saudara sebutkan aja yang punya sekedar ruangan seperti ini. Sangyang, Pondok Sangyang, Marina, Pisita, ya, semua Alisa, semua udah saya hitung, baru sampai Karangbolong terakhir, Pondok Ciparai, Poci, lalu kemudian Puri Retno, 34 ternyata. Gak mudah. Every week we have to move. Setiap minggu Jumat harus share SMS dulu. Jemaat harus nunggu SMS. Kemana akan berpindah hari Minggu? Pernah juga hari Minggu kejadian pengerja bawa yang begini-beginian ditolak, saudara, karena ada selebaran dari kaum itu intoleran itu. Akhirnya cari-cari dapatlah di Puri Retno. Jemaat berbondong-bondong ke sana. Tidak mudah. Ya, tapi saya bertahan sampai detik, saudara bertahan sampai detik ini. Itu karena kekuatan itu dari Tuhan. Bukan kuat gagah kita, bukan hebatnya kita. Jelas pasti ada pembentukan senior-senior kita, tapi yang pasti kekuatan dari Tuhan karena kita mengandalkan Tuhan. Di organisasi banyak ada dari Tuhan. Bukan uang, bukan koneksi network kita menentukan, tapi karena kita percaya sama Tuhan. Kekuatan yang bekerja di dalam kita.
itu jauh lebih besar daripada apapun yang kita harus hadapi. Amin. Natal itu bukan hanya dihayati, tapi diberitakan. Jika kita menerima penghiburan kasih dan pengampunan, kita harus share kepada yang lain. Natal itu bicara berbagi. Amin. Berbagi kasih, berbagi pengharapan, iman. Kita harus bangkitkan orang-orang yang sedang lemah hari-hari ini, karena mereka lagi putus pengharapan. Banyak sudah. Saya menemukan dalam orang itu banyak orang putus pengharapan. Tapi seperti Paulus bilang, kami didera, kami dicambuk, kami dianiaya, kami dipenjara. Ujungnya dia bilang apa? Tapi kami tidak putus asa. Jangan ada kata putus asa dalam kamus pelayanan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Contohnya maaf, Bapak Pendeta Ustadz Niga. Ya karena saya panggil Ustadz karena dia mau melihara jenggotnya. Kalau nggak dipotong-potong sedikit mungkin sudah sampai tanah. Artinya surga, dia dan tanah bersatu. Wah, itu udah kekuatan apa lagi. Tapi dia potong-potong setiap 2 bulan sehingga nggak sampai ke bawah. Berapa kali dia harus pindah-pindah juga. Ini sekarang bisa diterima. Saya dan Pak Andi saksinya di FKUB. Dikenal saudara. Dikenal waktu kami menghadiri, waktu ada gara-gara seorang TikTokers, kami datang sama Pak Andi. Kita lihat bagaimana dia sudah berangkul-rangkulan, ya kan. Malah istrinya nunjuk-nunjuk sama orang-orang. Lalu saya bilang, Ibu Asnat ini memang pendekar wanita dari negara Timur NTT juga. Nah, hadir hari ini, benar loh. Ya, ini kenapa? Ada kekuatan karena dari Tuhan, bukan kuat gagah kita loh. Kalau kita merasa kita kuat, punya pengalaman hebat, habis disitulah titik awal kita habis. Jangan, yuk andalin Tuhan. Uang, pengalaman kita itu hanya suplemen, bukan yang utama. Itu hanya daya dorong aja, yang utama Tuhan. Kalau Tuhan yang tidak mendrive kita, men-trigger kita, selesai kita. Tidak bisa kita buat dalam pelayanan ini. Amin saudara. Amin. Makanya kita harus terus. Pertama, kita benar-benar percaya bahwa di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Jangan takut. Amin. Jangan takut. Ya, jangan takut. Terima kasih untuk bisa di tempat ini kita bisa pakai di sekretariat DPW saudara. Saya terima kasih kepada Pak Ayang Andi Subayang. Sebenarnya itu panggilan dari Bu Enda. Makanya kalau disingkat jadinya Ayang, Enda Ayang. Enda Andi Subayang. Ya. Nah, saya kasihkan gitu, ya. Makasih. Jadi kita bisa berkumpul sama-sama. Jadi nanti ketika sudah dikukuhkan Bapak Ibu, ya kita tetap solid. Kita harus tetap bersinergi, nggak terpisah-pisah, supaya kita kuat. Ini baru permulaan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi saya melihat jujur ketika Pak Japiter nanti dia share di Serena, kedatangan FKUB itu luar biasa. Adalah konfirmasi atau pernyataan secara de facto gereja itu ada di seluruh. Lalu kemarin saudara kami menghadiri Natal JKI SHBC, tidak salah ya Pak, bukan HSBC ya, Bang itu ya. Nah itu datang wali kota Serang, namanya Pak Budi Rustandi. Ya, dan juga ketua FKW Pak Martin Syarkowi, betul Martin Syarkowi ya Pak namanya, datang sudah memberi sambutan, menjelaskan bahwa Serang ini kondusif amat dan silakan beribadah. Itu luar biasa, tepuk tangan bagi Tuhan. Artinya apa? Tuhan sudah membuka atmosfer loh di kota Serang, kota Cilegon, 2 kota yang dekat ini. Saya percaya Pandeglang sudah nanti semua tempat bisa ibadah. Gak kaget kita dijemput Sateti nanti pagelaran terbuka. Pos-pos dan itu dipimpin oleh Bapak Pendeta Ustadz Niga. Kan? Lalu saya percaya juga Kabupaten Serang terbuka karena ini saya percaya, saya melihat nggak ada, bukan karena kebetulan Pak Andi tinggal di satu kompleks dengan Pak Budi Rustandi. Jadi mungkin karena sudah familiar ya, saya membayangkan Pak Budi Rustandi santai pagi-pagi minum kopi, celana pendek gitu ya, sama pisang goreng. Pak Andi tinggalannya, hey bro, akrab namanya teman kan. Jadi lihat Pak Jones bukan berarti mustahil. Ibu Siti Zakia kalau ambil rumah di sebelahnya Pak Jones. Oh, betul bisa aja kan? Telepon Pak Jones, Pak ada rumah saya mau beli di sana, gitu kan? Gampang nanti mau di mana pun Pak Jones buka apa tempat ibadah di Cikuk, Ciruas dan sebagainya terbuka, gampang. Miris loh, benar, Cikande. Cikande banyak jiwa-jiwa Cikande Permai. Ibadahnya kemana? Kota
Flamingo, ratusan orang tiap minggu dibawa dengan 10 angkot, saudara. Miris kan? Kok nggak bisa di sana ada gedungnya? Tapi tidak boleh di sana permain yang ratusan. HKBP pun banyak di sana. Betul ya Pak Japiter ya? Banyak, saudara. Pergi ke mana? Perginya ke Serang. Bukan mereka nggak mau ibadah di sana, saudara. Nggak bisa. Ayo, ini perjuangan kita sama-sama. Bukan perjuangan Pak Jones dengan Pak David Sion lalu Pak Bintong, kita bersama-sama. DPW akan support, saudara. Ya, Tuhan bukakan ini link-link network dan waktu di tempat kami pun datang Pak Abdul Karim Ismail, Ketua FKUB Cilegon, 16 tahun tidak tergantikan beliau ya dari 2009. Beliau bilang silakan, karena RW 2 datang, ya RW bilang Pak di sini kondusif Pak Kiai gitu kan. Beliau bilang apa? Silakan aja Pak Pendeta, kalau mau ibadah sudah aman mah aman silakan. Buat saya tidak pernah terjadi kayak gitu. Bukan terus kita euforia lalu bawa Alkitab jijik kemana-mana, enggak gitu juga. Tapi artinya saya bilang cuma mulai hari ini jangan pernah takut gereja. Usah takut sembunyi-sembunyi. Karena ketakutan itu spirit yang menekan iman kita ke titik terendah. Bangkit karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang Efesus 3:20 mengatakan Dia melakukan jauh lebih besar dari apa yang bisa kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dia melakukan jauh lebih besar. Amin, saudara. Dan saya percaya sebagian kita akan mengalami sebelum tahun ini berakhir, doanya dari jauh Tuhan dengan dahsyat. Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita bayangkan dan pikirkan. Amin. Bersatu padu kita unity, kita bangkit bersama-sama. Oke, saya undang bangkit berdiri, saya undang para pemusik, kita nyanyi satu lagu. yang mengusir segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, yang mengalahkan segala intimidasi dalam bentuk apapun, membuat kami menjadi jiwa yang
terlepas, merdeka di dalam Kristus. Tuhan, di tengah krisis apapun saat yang kami hadapi, kami mau terus berpengharapan di dalam Engkau. Sebab Natal bicara tentang pengharapan yang baru, pengharapan yang kekal yang diberikan Kristus. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Sebab Tuhan berjanji, Dia pasti menepati janjinya. Dari semua yang Tuhan janjikan kepada umatnya Israel, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Demikian buat kami anak-anak. Apalagi kepada kami anak-anak. Kami adalah anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Butuh kekuatan dan pengharapan dari Engkau. Berikan kami hal itu, supaya kami melangkah hari ke sehari dalam pelayanan, dalam tugas sebagai bapak, ibu, di dalam keluarga. Tolong kami sebagai anak, tolong kami sebagai pelayan pekerja Kristus, tolong kami, sertai kami. Jangan izinkan kami jalan sendiri dengan kekuatan kami yang sangat terbatas. Tahan langkah kami ketika kami mengandalkan pengalaman kami, kehebatan kami, kesanggupan kami, talenta kami, uang. Jauhkan kami dari hal itu, biar kami terus bergantung penuh sama Tuhan. Sebab dengan demikian Tuhan berkenan kepada kami dan akan memuluskan, akan membuat jalan-jalan di depan kami menjadi rata. Dan akan ada sungai-sungai di padang gunung. Tuhan akan bukakan, khusus di Banten Barat ini, buat Pandeglang, buat Serang Kota, Serang Kabupaten dan Cilegon Kota. Tuhan pasti buka jalan Tuhan. Gerejamu sangat membutuhkan Tuhan. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Beri kami pengharapan terus, berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada apapun selain Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, berkati terus, tuntun kami, Tuhan, urapi kami. Dan di momen Natal ini, biar kami hanya selalu berpaut pada Tuhan. Kami turning back dari kesalahan dan pelanggaran kami, kembali kepada kasih-Mu Bapa. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua berkata, amin. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penyalaan lilin. Kami memanggil untuk perwakilan penyalaan lilin, yaitu Bapak Pendeta Petrus. Boleh silakan maju ke depan. Bapak Pendeta Andi Sebayang dan Bapak Pendeta Algren. The stars
di surga. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah memungkinkan kami sore hari ini, kami boleh beribadah sekelompok kecil memperingati kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan harapan kepada setiap kami, dan selalu ada harapan dalam kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Situasi apapun yang kami hadapi, Allah hadir untuk memberikan harapan. Allah hadir untuk memberikan kekuatan. Allah hadir untuk memberikan penghiburan, termasuk menghibur saudara-saudara kami yang mengalami musibah beberapa hari terakhir ini, baik yang ada di Aceh, yang ada Sumatera Utara, maupun yang ada di Sumatera Barat, bahkan Indonesia Timur di Papua, yang hari-hari ini mengalami duka cita dalam kehidupan mereka. Mereka kehilangan tempat tinggal, mereka kehilangan saudara, kehilangan ibu, kehilangan ayah, kehilangan anak. Bahkan tidak ada lagi hidup yang bisa mereka andalkan. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, kiranya penghiburan yang sejati, kekuatan yang sejati datang dari Tuhan, dan Engkau nyatakan kepada setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Berikanlah kekuatan dalam kehidupan mereka. Secara khusus kami berdoa dalam situasi yang sulit, biarlah Kristus hadir menjamah setiap mereka. Biarlah Kristus boleh memperkenalkan diri, dan Kristus boleh berbicara di tengah-tengah mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan turun, sehingga pemulihan demi pemulihan akan terjadi. Dan kami lihat mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan dikuatkan, akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa kami, pemerintahan kami Prabowo Gibran dan jajarannya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus berbicara bagi bangsa kami melalui hamba-hamba-Mu. Mungkin melalui peristiwa yang terjadi yang Tuhan izinkan, supaya kami mengandalkan Tuhan, supaya kami berharap sepenuhnya kepada pimpinan dan anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk Provinsi Banten, kota kabupaten yang ada. Kami serahkan pemerintahan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa, tidak ada tembok yang tidak akan diruntuhkan oleh Tuhan. Tidak ada pagar yang tidak akan bertahan di hadapan Tuhan. Karena Engkau akan menghancurkan benteng-benteng yang ada. Dan terobosan-terobosan akan terjadi di provinsi kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hadirnya BKSGLK Indonesia adalah bagian dari respon di mana kami boleh memperjuangkan hak konstitusi kami sebagai warga negara, sebagai bagian dan anak bangsa, untuk boleh menaikkan pujian dan syukur kami lewat ibadah yang kami adakan. Kami berdoa, Tuhan terus jamah pemerintahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kami berdoa kejadian di Bogor, di mana ada halangan bagi umat Katolik untuk merayakan Natal. Mereka sedang memperbaiki gedung mereka. Kami berdoa, kalau Paulus Engkau ubah menjadi Saulus menjadi Paulus, Tuhan kami berdoa Engkau jamah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat seperti doa-Mu. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan bagi umat-Mu, kekuatan bagi pemimpin mereka. Terima kasih Tuhan.
BKSGLK Provinsi Banten, dengan setiap pengurus yang ada yang terlibat, setiap kami yang ada dalam tangan pengasihan. Biarlah kami sinergi satu dengan yang lain, dan sungguh menjadi sebuah panggilan hati kami dalam pelayanan, bahwa Banten ini adalah tempat di mana kami boleh menyatakan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, izinkan tempat ini kami boleh pakai. Engkau berkati hamba-Mu Pak Andi dan ibu dan keluarga dan karyawan setiap bekerja di tempat ini ada dalam pemeliharaan dan tangan Tuhan, dan Engkau terus berkati hamba-Mu menjadi berkat. Pujian dan hormat kami naikkan kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua kita percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, lilingnya boleh dimatikan. Untuk selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk di tempat dan akan ada petugas yang mencatatkan persembahan. prosesi pengukuhan dan penghabisan DPC. Mari menutupnya kita arahkan hati kita pada Tuhan, dan angkat tangan kita untuk terima berkat itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Dan terimalah semua bagian berkat terbaik dari Bapa di sorga, cinta kasih sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta terima hikmat, kuasa, penyertaan pengurapan yang penuh dan selalu baru setiap hari dari Roh Kudus
menyertai kita hari demi hari sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Percaya menerima berkat ini, katakan sama-sama. Saya coba tangan dulu saudara, dan kita rehat 5 menit dan masuk dalam